Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Suni dengan nomor NPM 253155006. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamic Education Haji dan Umroh yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgab Azdan Siregar MH tentang Haji dan Umroh. Haji dan Umroh. Pengertian haji: datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara yang telah ditetapkan. Pengertian umroh: menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara yang telah ditetapkan. Landasan: dan kalian sempurnakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutus dosa. Haji dan umroh yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah, Sayyikha dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan menutupkan dosa dari anak Adam, sebagaimana para bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Daraqutni dan Tabaren. Keutamaan haji atau umroh: untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosa seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Hukum haji atau umroh: mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib atau haji dan umroh: Islam, berakal balik, merdeka, mampu. Perbedaan haji dan umroh: waktu, setiap saat, mikot. Perbedaan haji dan umroh: untuk waktu, setiap saat. Tempatnya itu di mikot, Masjidil Haram. Pelaksananya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sedangkan haji 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah. Tempatnya mikot, Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Pelaksanaannya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumroh. Rukun dan wajib haji: rukun ihram wajib, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Untuk rukun yaitu ada ihram, wukuf di Arafah, tahawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Untuk wajib ihram, mabit di Zulhijjah, mabit di Mina, melontarkan jamrah ula, mustah, dan akabah. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Rukun dan wajib umroh: rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Untuk wajibnya beribadah dan miqat. Apabila dilanggar maka ibadah umroh tetap sah, tapi membayar dam. Miqat adalah tempat atau waktu untuk melakukan beriyat ihram. Ada 2 macam: miqat zamani, waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Miqat makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berhiram: penduduk Madinah, Zulhulaifa, Bir Ali. Penduduk Syam, Al-Juhfa. Penduduk Najd, Karnul Manazil, Sail Khabir. Penduduk Yaman, Yalamlam. Penduduk Irak, Dazatu Irak.
Mikot untuk jamaah dari Indonesia, mikot dilakukan di Zulhulaifa bil Ali, yaitu bagi jamaah yang langsung berizah ke Madinah di pesawat terbang saat melintasi Zarnul Manazil sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, berdasarkan pada hadwa mikot searah dengan mikot sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Dzul Ikhrin. Maka adalah tempat haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamatu, mereka yang sudah dianggap tinggal di Mekah. 1. Ihram dan niat. Baca niat umroh. Nawaitul umratu rawatu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan wa ahratamu biha lillahi ta'ala. Niat umrah harus dilakukan di mikot yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai 2 helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai, akan tetapi wajib menutupi semua aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum berihram disunnahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, memakai minyak wangi di badan. Kemudian pakai 2 kain ihram diutamakan berwarna putih sebagai wanita tidak ada pakaian khusus selama ia menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Contoh berpakaian ihram: rida atau selendang, izar itu sarung. Setelah menggunakan kain ihram, membaca niat sambil menghadap ke kiblat, kemudian menuju Masjidil Haram sambil membaca talbiyah dengan suara keras kecuali wanita. Cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan tawaf. Larangan Larangan berihram: mengambil rambut baik dengan cukur atau mencabut, memotong kuku, menutupi kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai wewangian, berburu binatang dara, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahallul, berkecumbu, tabliyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka syarika lah. Inna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lah. Baca tabliyah dibaca sampai Masjidil Haram, lalu dari sini sudah diharamkan larangan berihram baginya. Masuk Masjidil Haram. Saat memasuki Masjidil Haram membaca. Ketika menyaksikan Ka'bah sebaiknya jamaah bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangan ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. 2. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu dikelilingi Baitul Adha seperti sholat, berbeda kalian berbicara di dalamnya. Tawaf, maka orang berbicara kehendak ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, usap dengan tangan kanan lalu dicium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desak atau menyakiti seseorang. Saat mencium mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin,
Cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan secara mengucap Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Sunnah tawaf. Ar-ram, lari kecil bagi laki-laki. Al-ittiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Mengusap rukun yamani. Berdoa, mencium hajar aswad. Berdoa di mustallam antara pintu Ka'bah dan hajar aswad. Salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Minum air zam-zam. Mengusap hajar aswad sebelum sya'i atau keluar Masjidil Haram. Bagi laki-laki sebelum melakukan tawaf sunnah melakukan ihtiba, yaitu menyarungkan kain ihram di antara pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Sebelum tawaf selesai, posisi kain ihram kembali ke posisi semula. Tawaf, jadi Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Berdasarkan sepanjang rukunnya yamani, sudut sebelum hajar aswad. Disunnahkan mengusapnya, kemudian disunnahkan mengusap dan mencium hajar aswad. Bila tidak dapat melakukan, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan mendapatkan kedua tangan, menghadapkan kedua tangan atau tangan kanan ke hajar aswad dan berjalan seperti biasa antara rukun yamani dengan hajar aswad, membaca doa sebagai berikut. Tawaf, sesampainya di hajar aswad lagi maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dan pada putaran ketiga pertama disunnahkan ar-ram, berlari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusap, mencium hajar aswad, kemudian membalikan posisi kain ihram ke keadaan semula, menutupi kedua bahu. Dilakukan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua setelah membaca Fatihah. Tawaf dan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Begini sedemikian rupa. Sya'i adalah berjalan di antara Syafa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sya'i adalah salah satu rukun haji dan umroh. Sya'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sya'i dilakukan dari Syafa dan berdoa menghadap Ka'bah, keadaan suci, berjalan kaki atau berlari, memperbanyak zikir, menahan pandangan atau menjaga lidah, tidak boleh menyakiti orang lain, mensucikan jiwa dan raga. Rukun sya'i, berjalan ke Bukit Syafa untuk melakukan sya'i. Saat kenaikan Syafa membaca Inna Syafa wal marwata min sya'at Inna Syafa wal marwata minna syafaniri lillah. Lalu berdiri di Syafa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan dan mengucap Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali, lalu berdoa dengan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Dari setiap doa diulangi 3 kali, juga bacaan ini 3 kali. Setelah itu turun ke Bukit Syafa menuju ke Bukit Marwah, mengucap bacaan An-nida'a bima ba'adallahu biha. Berjalanlah biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau pertanda. Disunnahkan lari-lari kecil di tempat itu sampai ke tanda lampu berikutnya, lalu berjalan biasa lagi sampai ke Marwah. Ini dihitung sekali putaran sampai di atas Marwah, menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika Syafa. Lalu berjalan biasa ke arah Syafa. Pada tanda lampu hijau lakukan lari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bila sampai Syafa berarti telah mendapat 2 putaran. Seperti ini dilakukan 7 kali.
akan berakhir di Marwah selama sa'i. Diperbolehkan membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa apa yang mudah bagi atau membaca doa. Sa'i antara Safa dan Marwah. 3. Tahallul. Tahallul mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari atau 1 senti. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan ihram atau tidak dapat memenuhi wajib haji seperti mabit, Mina, atau Muzdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam: melakukan haji kiran atau tamatu, tidak ihram dan miqat, tidak mabit 1 di Muzdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontarkan jumroh, tidak melakukan tawaf wada. Larangan: memakai pakaian kondisi pria, memotong seekor kambing, berpuasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, sisanya di tanah air. 2. Menutup kepala. Pria memotong seekor kambing. Menutup muka atau tangan bagi wanita, memotong seekor kambing. Memotong rambut sebanyak 12 helai. Memotong seekor kambing. Memotong kuku kurang dari 12 helai. Memberi makan fakir miskin. Memakai wewangian, pria maupun wanita. Bersedekah 1 mud. Berburu atau membunuh binatang buruan. Memotong seekor kambing atau memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa setiap fakir miskin 1 hari puasa. Bertengkar, pria maupun wanita memotong seekor kambing, merusak tanaman di tanda suci, memotong 1 ekor kambing, melakukan akad nikah atau menikahkan sebelum tahallul awal, memotong seekor kambing, bersetubuh sesudah tahallul awal, hajinya batal, wajib memotong seekor unta atau sapi, atau berpuasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, sisanya di tanah air, hajinya sah, wajib memotong seekor unta atau sapi. Demikian penjelasan dari saya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.